di hari-hari. Menurut saya pribadi, Iblis Primordial Hijau merupakan satu-satunya yang paling sedikit ceritanya. Meskipun begitu, saya harap kalian bisa menikmati video ini dengan enjoy dan aman. Sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like video ini. Jika sudah, mari dengarkan cerita Iblis Primordial Hijau. Igo Jote Merah. Ora. Mizari dikenal dengan Primordial Hijau. First, dia adalah salah satu dari 7 iblis primordial. Di dunia iblis, Mizari merupakan salah satu iblis tertua dan terkuat karena dia termasuk iblis leluhur seperti iblis primordial yang lain. Mizari memiliki bawahan terpercaya yang bernama Gan. Dia iblis dari Marquis Class. Gan bertugas membantu Mizari untuk memimpin bawahannya. Ketika di dunia iblis, Mizari berteman dan membentuk aliansi bersama si primordial biru, Rain. Mereka berdua berniat menggulingkan kekuasaan primordial merah, yaitu Gi Crimson. Tapi bukannya menang, mereka berdua malah mati konyol di tangan Gi. Pada dasarnya, iblis primordial adalah makhluk yang abadi. Jadi nggak lama setelah itu, Mizari dan Ren bangkit kembali setelah kematiannya. Yang otomatis mereka berdua harus mengikuti aturan tak terucap dari ras iblis. Yaitu saat mereka kalah, maka mereka harus berjanji setia pada Gi Crimson selama-lamanya. Suatu hari Gi dipanggil ke dunia material oleh Hick Human, Kekaisaran Sihir Super, sebagai Archdemon. Gi ditugaskan untuk menghancurkan musuh dari Kekaisaran Sihir Super. Setelah Gi berhasil melaksanakan tugasnya, Gi berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord. Pembahasan Gi tidak saya jelaskan panjang lebar karena nanti ada sesi sendiri pembahasan tentang Gi Crimson. Oke, lanjut lagi. Di situ Gi memanggil Ren dan Mizari ke dunia material. Gi memberikan perintah kepada mereka berdua untuk menghancurkan Kekaisaran Sihir Super. Setelah kejadian tersebut, Gi baru menyadari bahwa ketika makhluk spiritual dipanggil ke dunia material, maka mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, termasuk Mizari dan Ren. Karena alasan itulah, Gi memberikan mereka berdua sebuah tubuh untuk dihuni, dan tidak lupa juga memberikan nama. Seketika itu juga, Mizari dan Ren berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Peer. Itulah cerita bagaimana Mizari mendapatkan namanya, nama yang mewakili tangisan sedih dari manusia yang berduka. Setelah puas menghancurkan Kekaisaran Sihir Super, Mizari, Ren, dan Gi Crimson, mereka bertiga ingin menjelajahi dunia yang baru dan memulai perjalanan ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi. Dari perjalanan tersebut, Mizari dan Ren belajar seperti memasak, bernyanyi, bermain alat musik, menggambar, dan lain-lain dengan tujuan untuk menghibur tuannya yaitu Gi Crimson. Mizari tidak seperti Ren, dia selalu berusaha lebih berguna untuk tuannya. Maka dari itu semua tugas-tugas kebanyakan dilakukan oleh Mizari. Mizari dikenal dengan pribadi yang penurut dan terlalu serius. Karena sifatnya inilah, Mizari sering terlibat pada situasi yang tidak dia inginkan. Dan semua itu bukan ulahnya, melainkan Ren. Apapun yang Ren lakukan, Mizari pasti kena imbasnya. Gi juga menganggap Mizari adalah orang yang idiot. Terlepas dari itu, Mizari adalah pribadi yang penurut, terutama dalam mengerjakan perintah dari tuannya, kecuali jika tidak dihasut oleh Ren. Ketika Gi diminta oleh Veldanava menjadi mediator dunia, Mizari dengan sigap memanggil para bawahannya untuk mengumpulkan semua informasi tentang manusia. Dan nantinya semua informasi yang telah Mizari kumpulkan akan dia laporkan kepada tuannya. Diketahui, Mizari juga mendirikan sebuah organisasi yang disebut Apples of World. Di organisasi itu, Mizari disembah sebagai dewa mereka. Organisasi ini akan Mizari manfaatkan untuk mengawasi pergerakan dunia. Di satu sisi, Gi mendirikan tongkrongan Demon Lord, yang dimana tongkrongan ini akan Gi gunakan sebagai sarana untuk menanamkan rasa takut ke dalam diri para manusia, agar manusia juga tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Di tongkrongan itu, Mizari melakukan tugasnya yaitu mengurus semua urusan administrasi.
Mizari juga ditugaskan lagi sebagai pembuka gerbang dimensi dan pemandu atau guide bagi para Demon Lord. Sementara itu, Kekaisaran Super kini telah menjadi reruntuhan saja. Gi pun menjadikan tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Ya, meskipun sekarang wilayah itu sudah tertutupi salju karena pertarungan Gi melawan Vel'Zad. Sedangkan Ren dan Mizari, mereka berdua bertanggung jawab atas pemeliharaan kastil agar kondisinya selalu baik. Ketika Granbel Rosso berperang melawan Ruminas, Mizari datang atas perintah Gi. Gi menganggap hal ini mengganggu keseimbangan kekuatan di bangsa barat. Jadi Mizari datang dengan niat menyatukan umat manusia dalam ketakutan. Rencananya Mizari akan membunuh para anggota Dewan Barat terpilih untuk sekedar mengingatkan para manusia jika masih ada ancaman yang lebih mengerikan, yaitu Demon Lord. Di satu sisi, Apostle of Earth sedang dipekerjakan Granbel Rosso. Di saat bersamaan juga, Apostle of Earth memanggil dewa mereka, yaitu Mizari. Kesempatan itu tanpa pikir panjang Mizari ambil untuk muncul di depan para dewa negara barat. Namun sebelum dapat menyelesaikan misinya, Mizari terkejut karena yang ada di depannya adalah Testarossa. Berhubung sejak awal Mizari hanya diberikan tugas membuat keributan di ibu kota Ingrasia, maka dari itu Mizari memutuskan untuk mundur. Mizari sadar dia tidak akan bisa menang melawan Testarossa. Ya, meskipun Mizari lebih kuat, tapi pengalaman bertempur Mizari masih kalah jauh dengan Testarossa. Diibaratkan nih, bayangin aja lu pernah mythic terus harus custom lawan bocah baru naik epic, ya jelas isi gaming lah. Di satu sisi, di samping Testarossa ada Moss. Mizari tidak mungkin bertarung melawan dua iblis sekaligus dalam waktu yang sama. Maka dari itu, mundur adalah pilihan yang tepat bagi Mizari. Mizari tidak peduli Apostle of Earth mati, karena bagi Mizari mereka hanyalah pion yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Setelah itu Mizari berkumpul lagi dengan tuannya di kerajaan suci Ruberion untuk melaporkan situasinya. Tapi saat itu mereka bertemu dengan Yuki bersama para badut yang mencoba melarikan diri dari Kronoa. Di situ Mizari dan Ren dengan mudah mengalahkan Footman dan Tears, sementara Gi dan Yuki masih ngobrol santuy. Gi melarang Yuki untuk bergabung dengan Rudra, tapi Yuki menolak dan akhirnya mereka bertarung. Singkat cerita, Yuki kalah dalam pertarungan itu dan Gi tidak membunuh mereka semua karena Gi tertarik dengan Yuki. Setelah kemenangan Tempest, ronde pertama melawan Kekaisaran Timur, Gi datang dan berkunjung, tapi Diablo langsung menghadangnya dan mengajak Gi ngobrol-ngobrol dulu. Sementara Mizari dan Ren, mereka mengikuti pesta kecil-kecilan yang diadakan Rimuru. Gi, Mizari dan Ren kaget karena makanan yang dibuat oleh Suna rasanya anjing banget. Gi meminta Rimuru agar Suna mengajari Mizari dan Ren memasakkan odading Mang Oleng. Di situ Gi juga menceritakan keluh kesahnya kepada Rimuru. Gi sudah mencoba memberikan Mizari dan Ren jiwa-jiwa segar yang lumayan banyak agar mereka berdua dapat berevolusi, tapi nyatanya mereka tetap saja tidak berevolusi. Akhirnya Gi pun menyerah. Alasan Gi menceritakan ini karena Gi tahu jika Rimuru berhasil mengevolusikan Diablo. Jadi Gi memutuskan meminta bantuan Rimuru untuk membangkitkan Ren dan Mizari menjadi True Demon Lord. Awalnya si Rimuru nolak, tapi karena Gi adalah lelaki yang beringas dan menakutkan, Rimuru terpaksa menurutinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Raphael. Rimuru meminta 500.000 jiwa. Padahal untuk mengevolusikan Ren dan Mizari cuma butuh 200.000 jiwa. Tapi karena Gi nggak tahu tentang ini semua, jadi semuanya no problem my friend. Berhubung Mizari dan Ren telah memenuhi semua persyaratan untuk berevolusi, Rimuru pun tinggal melanjutkan Harvest Festival untuk mereka berdua. Singkat cerita, Mizari dan Ren mendapatkan 100.000 jiwa dan mereka berdua terbangun menjadi True Demon Lord. Mereka benar-benar berevolusi dari Demon Bear menjadi Devil Lord. Itu adalah tahap evolusi tertinggi dari ras iblis. Setelah itu, Gi bersama kedua pelayannya balik ke markas mereka, tapi mereka kemudian kedatangan tamu yaitu Filwe.
Filway langsung masuk ke kastil Gi tanpa izin terlebih dahulu. Saat melihat hal itu, Mizari dan Ren juga bertindak untuk menghalangi Filway, tapi mereka berdua dengan mudah dikalahkan Filway. Saat itu Gi juga emosi. Gi ingin memukul Filway, tapi muncul Velzat yang sudah didominasi. Lalu setelah itu Filway mundur dengan membawa Velzat bersamanya. Kemudian Gi mengadakan Walpurgis berikutnya untuk mempersiapkan pertempuran melawan Filway dan pasukannya. Seperti biasa, Mizari dan Ren menjemput para Demon Lord untuk diantarkan ke tempat Walpurgis. Namun saat penjemputan, Ren melupakan Ramirez. Jadi Mizari ke Tempest untuk pergi menjemput Ramirez. Demon Lord telah berkumpul dan Walpurgis bisa dimulai. Di situ Gi menyuruh Rimuru untuk mengirimkan pasukannya untuk menjaga wilayah Demon Lord yang lainnya. Rimuru juga telah menyiapkan lingkaran sihir di setiap wilayah Demon Lord agar lebih cepat mengantarkan segala logistik atau bala bantuan lainnya. Ketika di Eldorado, Ren membuat ulah. Dia menantang Diablo untuk bertarung. Namun saat pertarungan, Ren terus-terusan kalah dan Ren menyeret Mizari agar membantunya. Tapi tetap saja mereka berdua tidak bisa mengalahkan Diablo. Apapun masalahnya, selagi Mizari bersama dengan Ren, maka Mizari akan selalu terkena imbasnya. Seiring berjalannya waktu, Filway bersama pasukannya mulai menyerang Eldorado. Di saat itu, Mizari dan Ren bertarung melawan Pico dan Grazia. Di situ Mizari sudah bersiap bertarung, tapi Ren lagi-lagi melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Karena di saat itu cuaca lagi dingin-dinginnya, Ren tidak berniat bertarung sama sekali. Hal itu yang dirasakan pula oleh Grazia dan Pico. Ren mulai membuat iglo dengan bantuan Grazia. Ren, Pico, dan Grazia, mereka bertiga masuk iglo tersebut untuk menghindari hawa dingin di luar. Sementara Mizari, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengerti kenapa ini semua bisa terjadi. Mizari pun menyerah dan akhirnya ikut bergabung masuk ke dalam iglo. Di saat semua orang sibuk bertarung, 4 orang ini malah sebaliknya. Mereka bersantai dengan menikmati makanan dan minuman. Dari situ juga Ren memperoleh beberapa informasi berguna dari 2 musuhnya tersebut. Setelah pertempuran berakhir, semua pasukan berkumpul, termasuk pasukan Rimuru dan Gi. Di saat itu Gi menghukum Ren, sementara Mizari tidak dong. Mizari dimaafkan Gi berkat bawahnya yang bernama Gan. Gan memberikan pembelaan untuk tuannya Mizari. Dan itulah cerita tentang iblis primordial hijau Mizari. Memang di LN sendiri Mizari jam tayangnya sangat-sangat kurang. Mizari tidak pernah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dari keseluruhan LN yang pernah ditunjukkan, Mizari hanyalah sebuah potret kemalangan dari kebodohan yang telah diperbuat Ren. Sebelum dunia Tensura diciptakan, kelahirannya hanyalah sebuah kebetulan. Veldanava, sang pencipta dunia, dia menciptakan Seven Primordial Angel dari Great Spirit of Light atau cahaya roh suci. Tapi di satu sisi dari bayangan mereka tercipta Great Spirit of Darkness, roh agung kegelapan, yaitu Seven Primordial Demon. Di antara para iblis primordial, Gi adalah yang pertama lahir ke dunia. Dia saat itu masih dipanggil Primordial Merah, Rouge. Namun gua nyebut Rouge terlalu ribet, jadi langsung aja kita panggil Gi. Sejak kelahirannya, Gi terkenal sebagai raja yang memerintahkan dunia bawah. Dia adalah pemimpin para ras iblis. Dia memiliki sifat arogan dan melakukan apapun sesuka hatinya. Karena memang kekuatannya mutlak dan gak ada yang bisa menandinginya. Namun sebelum Gi mendapatkan julukan tersebut, dia selalu bertarung dengan primordial hitam, Noah, untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Tapi hasil dari pertarungan itu selalu berakhir seri. Lalu pertanyaannya, kenapa Gi menjadi penguasa dunia bawah jika Noah bisa menandinginya?
Jawabannya simpel, karena Noah tidak peduli tentang kekuatan, tahta, atau untuk sekedar membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Guy menganggap Noah adalah iblis primordial yang paling aneh. Meskipun begitu, Guy menghormati Noah dalam lubuk hatinya karena Noah bisa melawan dirinya pada tingkat yang sama. Guy menganggap Noah adalah rival dalam hidupnya. Setelah itu, Guy juga ditantang primordial biru dan hijau, tapi tanpa pikir panjang, Guy langsung menghabisi mereka berdua sampai hancur tak bersisa. Namun, karena mereka berdua abadi, maka saat bangkit mereka mengikuti aturan tak tertulis para ras iblis, yaitu tunduk kepada mereka yang telah mengalahkannya. Namun tiba-tiba nasib Guy sebagai penguasa dunia bawah berubah karena Guy dipanggil ke dunia material. Tujuan pemanggilan itu adalah agar perang antara Kekaisaran Gear Super dengan negara lain yang sudah berlangsung selama 100 tahun kelar. Oh iya Pri, karena kini Guy berada di dunia material, dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Istilah kata nih, Guy di nerf montong anjing. Tapi meskipun begitu, Guy dapat melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sihir nuklir Blessing of Death, sihir skala besar yang dapat menghancurkan jiwa si target. Melalui sihir itu, Guy dengan mudah menghancurkan ibu kota musuh yang populasinya lebih dari 1 juta jiwa. Setelah itu, Guy berevolusi menjadi Demon Peer. Itu adalah kelahiran True Demon Lord pertama di dunia. Meskipun telah berevolusi, Guy hanya memperoleh kurang dari 10% dari kekuatan aslinya. Namun dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, Guy dapat dengan mudah melepaskan diri dari mantra pemanggil yang mengikat dirinya. Setelah selesai melakukan tugasnya, Primordial Merah balik ke tempat orang yang telah memanggilnya. Di sana, Guy membantai siapa saja yang ada di depan matanya. Semua orang menjerit, "Gia!" Dari hal itu, Guy menganggap jika itulah namanya. Selepas mendapatkan nama, Guy berevolusi lagi dari Demon Peer menjadi Devil Lord. Itu adalah tahapan tertinggi dari evolusi ras iblis. Kini, Guy telah mendapatkan kembali seluruh kekuatan yang pernah dia miliki ketika masih di dunia bawah. Dengan begini, Guy telah menjadi sosok yang sangat mengerikan di dunia material. Setelah evolusinya, Guy mulai memanggil pelayan-pelayan gilanya, yaitu Primordial hijau dan biru. Tugas pertama yang Guy berikan kepada mereka adalah menghancurkan Kekaisaran Gear Super hingga rata dengan tanah. Tepat di hari itu juga, negara terbesar dan terkuat dalam sejarah umat manusia telah lenyap. Namun Guy agak sedikit kecewa karena tidak peduli berapa banyak jiwa manusia yang telah terkumpul, Ren dan Mizari tidak pernah berevolusi. Guy pun memberikan mereka tubuh fisik untuk dihuni, tapi nyatanya mereka tetap saja tidak berevolusi. Usaha Guy masih terus dilanjutkan. Dia mulai menamai dua pelayan gilanya, yaitu Ren untuk Primordial biru, terinspirasi karena saat itu lagi hujan darah. Mizari untuk Primordial hijau, terinspirasi dari tangisan dan penderitaan orang-orang yang mereka bunuh. Dari pemberian nama itu, kedua Primordial tersebut berhasil berevolusi menjadi Demon Peer. Lalu setelah itu, Mizari dan Ren memanggil para bawahnya. Mereka secara diam-diam membangun pengaruh di dunia ini. Mereka bertiga juga jalan-jalan menikmati dunia baru yang tidak pernah mereka tahu. Dari perjalanan itu, Mizari dan Ren mempelajari berbagai keterampilan seperti memasak, menari, melukis, dan lain-lain agar tuannya bahagia. Hingga suatu ketika, Guy bertemu dengan pencipta dunia yaitu Veldanava. Tanpa basa-basi, Guy langsung menantang Veldanava. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Guy benar-benar dikalahkan.
Harga dirinya, kesombongannya hancur saat itu juga. Karena ini pertama kalinya dia kalah. Guy merasa terhina jika tidak dibunuh. Oleh sebab itulah, Guy meminta Veldanava untuk segera membunuhnya. Namun Veldanava malah tertawa. Dia nggak mau membunuh Guy karena Guy adalah makhluk ciptaannya, dan Veldanava sangat menyayangi semua makhluk yang ada di dunia ini. Namun yang membuat Veldanava sedih adalah manusia selalu merusak dan saling menyakiti diri mereka sendiri. Saat mendengar curhatan itu, Guy pun menawarkan diri untuk membantu Veldanava menjaga dunia ini. Veldanava pun menyarankan agar Guy memainkan peran menjadi orang yang menyebarkan teror dan azab. Hal itu sangat bermanfaat sehingga manusia tidak sombong. Mendengar saran itu, Guy pun setuju dan akhirnya telah diputuskan Guy akan datang ke dunia sebagai Demon Lord yang ditakuti umat manusia. Sejak saat itu, Guy mendapatkan unique skill Prideful One dan mereka berdua menjadi teman. Guy mulai menjalankan perannya sebagai mediator dunia. Waktu perlahan mulai berjalan, desa-desa mulai berkembang hingga menjadi suatu bangsa besar yang dengan kata lain, api-api pertempuran bermunculan. Melihat hal itu, Guy juga ikutan bertindak. Guy melenyapkan negara-negara yang bermasalah. Kini para manusia semakin sadar bahwa ada sosok yang mengawasi mereka dan akan mengazab mereka jika melakukan hal sembrono pada dunia. Prinsip Guy simple, dengan adanya sebuah azab Indosiar, maka kedamaian pasti terjaga. Intinya kekuatan adalah keadilan. Di satu sisi, Mizari dan Ren mendorong pasukan untuk membawa kekuatan besar ke dalam dominasi, menghancurkan dewa lokal, roh jahat, dan monster secara bertahap. Bahkan Mizari menyusup ke masyarakat dan melakukan spionase sebagai sarana demi mendapatkan informasi, sehingga dapat menentukan target mana yang siap dihancurkan. Tujuan semua hal ini hanya untuk menciptakan teror kepada semua para makhluk hidup. Di satu sisi, Veldanava juga ngasih Guy tugas, yaitu membantu para Primordial Angel untuk menaklukkan Ivaraj, naga busuk penghancur apapun. Selama pertarungan melawan Ivaraj, Guy sangat menikmatinya hingga mereka bertarung selama 3 bulan. Tapi pada akhirnya Ivaraj melarikan diri ke dunia lain. Akibat dari pertarungan itu, bumi menjadi tandus dan hutan-hutan telah lenyap. Setelah pertempuran melawan Ivaraj, Guy balik ke benua utara dan sampai di reruntuhan kastil Kekaisaran Gear Super. Di situ, Guy memutuskan akan menjadikan wilayah itu sebagai kekuasaannya, dan Ren ditugaskan agar menjadikan wilayah ini bisa layak untuk ditempati. Namun, hari-hari damai itu tidak berselang lama karena tiba-tiba Vel'Zad, saudara perempuannya Veldanava, datang untuk menantang Guy. Vel'Zad melakukan ini karena dia cemburu, di mana Guy diakui Veldanava, sementara dia sebaliknya. Pertarungan Vel'Zad dan Guy berlangsung selama 3 hari 3 malam dan berakhir seri. Hal ini tentu saja membuktikan jika Guy adalah orang yang kuat, karena Guy hanya memiliki unique skill, sedangkan Vel'Zad sudah memiliki ultimate skill. Berkat pertarungan dengan Vel'Zad dan Veldanava, kini Guy menyadari betapa pentingnya ultimate skill. Guy pun mengembangkan unique skillnya dan hasilnya Guy mendapatkan ultimate skill Bread King Lucifer. Dengan begini, Guy benar-benar menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Bahkan menurut saya pribadi, Guy adalah makhluk yang selevel dengan True Dragon. Diketahui juga EP Guy adalah 40 juta. Oh iya, efek dari pertarungan melawan Vel'Zad, markas Guy jadi kayak kutub utara. Dan lebih parahnya, Vel'Zad memutuskan untuk tinggal bersama Guy. Bahkan Vel'Zad sengaja menggunakan bentuk manusianya yang lebih muda dan cute agar Guy terpesona padanya.
Velzat memang sudah jatuh hati kepada abang jamet satu ini. Ya, meskipun Gi tidak pernah peduli padanya. Dua sejoli ini tanpa pergi ke KUA sudah menjalani hidup bersama. Gokil nggak tuh? Ingat, ini hanya berlaku di Isekai. Jangan ditiru di kehidupan kalian ya guys ya. Bisa-bisa kalian diamu masa nanti. Ratusan tahun telah berlalu dan tidak ada yang menarik di dunia. Hal ini membuat Gi mulai bosan. Namun suatu hari muncul 3 orang mengunjungi markas Gi. Mereka katanya tertiup angin dalam cuaca yang dingin ini. Mereka adalah Freeze Hero sekaligus murid Veldanava, yaitu Rudra. Kedua ada Velgreen, saudarinya Velzat. Yang ketiga ada Lucia, calon istri Veldanava dan ibu dari Milim nanti. Di situ mereka bertiga berhasil mengalahkan Ren dan Mizari, bahkan bisa menembus penghalang beku milik Velzat. Di satu sisi, Gi tertarik dengan sosok pemuda berambut pirang yang menyebut dirinya seorang pahlawan. Tanpa basa-basi, Rudra menghampiri Gi dan menantangnya. Tujuan Rudra sebenarnya adalah dia hanya ingin merampas harta apa saja yang dimiliki Gi. Saat pertempuran dimulai, Rudra langsung menyerang Gi dengan tebasan pedangnya. Namun Gi masih santai sambil menghindari semua tebasan. Di satu sisi, Gi melihat jika perlengkapan perang yang dipakai Rudra merupakan barang yang mahal. Oleh karena itu, Gi berniat merusaknya. Gi melancarkan tendangannya sehingga armor Rudra hancur. Sontak saja Rudra merasa emosi karena armor itu harganya sangat mahal. Rencana Gi selanjutnya adalah mematahkan pedang Rudra. Namun Lucia merapalkan ajian busuknya, Holy Blade Unleashed. Seketika itu juga pedang Rudra bersinar. Meskipun pedang Rudra mulai overpower, tapi Gi masih nggak terkalahkan. Dia dapat dengan mudah membuat Rudra kewalahan. Di satu sisi, Rudra juga belum serius. Dia mulai mempercepat ketangkasan berpedangnya. Menanggapi hal itu, Gi pun tersenyum dan makin bersemangat. Dia mulai mengambil pedangnya, Heavenly Demon Sword, dan pertarungan pedang pun dimulai. Dari pertarungan singkat itu, mereka saling memperkenalkan dan mengingat nama masing-masing. Namun saat mengetahui jika nama Gi berasal dari teriakan para korbannya, Rudra merasa itu bukanlah sebuah nama. Ya, intinya Rudra nggak mau mengalahkan Demon Lord yang namanya kocak. Setelah diskusi itu selesai, Rudra menamai Gi dengan sebutan Gi Crimson, dan tentu saja Rudra langsung pingsan. Melihat hal itu, Velgreen dan Lucia membawa Rudra pulang. Saat Rudra tersadar, dia langsung diamuk habis-habisan sama Lucia dan Velgreen. Saat Rudra pulih, dia menantang Gi Crimson kembali dan mereka pun berduel lagi. Hasil dari pertarungan itu selalu seimbang, tapi nyatanya Gi tidak pernah mengeluarkan 100% kemampuannya untuk melawan Rudra. Gi hanya menikmati pertarungan ini. Di satu sisi di bangku penonton, pertarungan Rudra dan Gi selalu ditonton Velzat, Velgreen, dan Lucia. Tapi tiba-tiba di tengah pertarungan Rudra dan Gi terjadi hal yang di luar dugaan. Velgreen dan Velzat malah bertarung dikarenakan masalah yang sepele. Dua gemcil ini merebutkan hak asuh Veldora. Melihat hal itu, Rudra dan Gi menghentikan pertarungan mereka dan beralih menjaga penghalang agar dunia tidak lenyap karena pertarungan dua naga tersebut. Di lain kesempatan, Rudra dan Gi bertarung lagi. Di situ juga mereka menggunakan ultimate skillnya. Gi mengeluarkan King of Pride Lucifer, sedangkan Rudra mengeluarkan King of Justice Mikael, pemberian Veldanava. Dari sekian pertarungan bersama Rudra, hanya kali ini Gi benar-benar terkejut. Menurut Gi, jika sejak dulu Rudra menggunakan ultimate skillnya, Gi nggak akan tahu dia bakal menang atau enggak. Yang dengan kata lain, Gi mulai mengakui jika Rudra sosok yang tidak bisa diremehkan.
Di situ Rudra memberitahu Gi jika Veldanava telah menikah dengan adiknya yaitu Lucia, dan kini Lucia sedang mengandung anak Veldanava. Rudra telah berjanji kepada Veldanava bahwa dia akan menaklukkan dunia dan menyatukan dunia. Oleh sebab itulah dia ingin mendapatkan pengakuan dari Gi. Rudra juga membeberkan fakta jika Veldanava kini mulai melemah dan kelihatannya umurnya nggak lama lagi. Dengan nafas terenganga karena pertarungan, dua pria ini ingin meneruskan mimpi Veldanava, di mana Gi akan terus menjadi Demon Lord, menyebarkan teror ketakutan agar para manusia tidak saling bertarung dan menghancurkan diri mereka sendiri. Sedangkan Rudra, dia ingin menyatukan dunia tanpa kekerasan agar semua orang bisa hidup bahagia. Ya, intinya Rudra ingin orang-orang hidup setara dan menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan bacotan no Jojonya, mungkin Rudra ini pengen jadi the next Naruto, Pak. Sontak saja saat mendengar mimpi Rudra, Gi langsung tertawa. Gi tidak menyangka jika Rudra adalah orang yang naif. Karena menurut Gi, manusia adalah makhluk yang selalu merebutkan apapun selagi mereka hidup. Namun Rudra masih yakin dengan mimpinya, karena kini dia memiliki kekuatan pinjaman yaitu Ultimate Justice King of Mikael, kekuatan yang dapat memerintah seluruh malaikat. Dan Rudra berharap jika ultimate skill ini bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, walaupun menurut Gi, cita-cita dan mimpi Rudra mustahil, tapi Gi tetap menghargai hal tersebut. Dan Gi juga menerima duel yang berbeda yang telah direncanakan Rudra. Duel demi menjaga kestabilan dunia. Lalu pertanyaannya, apa peraturan dalam duel tersebut? Rudra dan Gi tidak ikut dalam pertempuran. Rudra akan mencoba mengalahkan semua pion-pion Gi. Dan jika Rudra menang, maka Gi harus menuruti idealisme Rudra dalam mengatur dunia. Tapi jika Gi yang menang dan mengalahkan semua pion Rudra, maka Gi boleh melakukan apapun sesuka hatinya. Oleh sebab itulah Gi mengumpulkan para Demon Lord sebagai pionnya. Sedangkan Rudra akan mengumpulkan orang-orang kuat untuk mencegah Demon Lord baru lahir. Jadi intinya di sini yang bertarung cuma pion mereka. Pion siapa yang kalah duluan atau salah satu mengaku kalah, maka orang itulah yang menang. Namun, dunia berubah sejak kelahiran anak Veldanava, yang dimana saat itu terjadi sebuah konflik di kerajaan Nazca. Beberapa faksi mulai menyerang kerajaan. Mereka mengambil kesempatan itu karena Rudra lagi pergi ekspedisi. Dari kejadian ini, Veldanava dan Lucia meninggoy. Sejak hari itu, Rudra ngerasa hampa. Ya bayangin lu udah janji ke doi lu bakal jadi jamet TikTok. Terus saat lu lagi merintis, doi lu pergi ke surga. Auto hampa nggak? Rudra kini hanyalah pria dengan cita-cita tanpa memiliki tujuan. Agar kondisi mental kawannya tidak hancur, Gi pun melanjutkan duel pion itu. Namun kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Hewan satu-satunya Milim mati karena komplotan orang-orang di negaranya. Hal ini membuat Milim murka. Gi pun mencoba menghentikan amukan Milim. Dan mereka pun bertarung 7 hari 7 malam. Pertarungan itu berakhir karena Ramirez turun tangan. Sementara itu permainan duel pion ini masih berlanjut. Karena Rudra adalah seorang manusia, jadi Rudra terikat oleh umur. Oleh sebab itulah dia terus bereinkarnasi. Setiap Rudra melakukan reinkarnasi, hati dan jiwanya mulai terkikis. Rudra perlahan menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi sosok yang tidak berperasaan dan kejam. Rudra kini hanya ingin mengalahkan Gi dalam permainan duel pion ini. Di satu sisi, Gi bertaruh pada pion terakhirnya yaitu Rimuru. Hingga pada suatu ketika Rudra telah tiada. Yang ada hanyalah Mikael yang menguasai tubuh Rudra.
Saat mengetahui hal ini, Gi tanpa sadar meneteskan air matanya. Gi cuma bisa berdoa untuk kebahagiaan Rudra. Duel 2000 tahun lamanya antara dua pria itu pun berakhir. Tapi sebelum sampai di titik tersebut, mari kita membahas peristiwa-peristiwa yang melibatkan Gi Crimson. Dimulai dengan insiden yang disebabkan Granbell Rosso. Granbell telah mengabdi kepada Rumina selama 1000 tahun, tapi pada akhirnya dia berkhianat dan hal itu membuat bangsa barat menjadi sangat lemah. Melihat manusia yang saling merusak diri, Gi pun mengingatkan para manusia tentang ancaman Demon Lord. Maka dari itu, Gi mengirimkan pasukan iblisnya dan juga Mizari ke negara barat untuk membunuh semua orang-orang penting. Tapi semuanya sia-sia karena pasukan Rimuru menghentikan semua serangan para iblis-iblisnya Gi. Di satu sisi, berkat klon milik Ren, Gi berhasil memancing Diablo ke pinggiran penghalang. Di situ Gi bertanya kepada Diablo tentang Testarossa yang sudah diberi nama. Mendengar pertanyaan seperti itu, Diablo menjawab bahwa Testarossa hanyalah salah satu contoh tentang keagungan Rimuru sama. Berkat Dewa Slime Rimuru, Testarossa telah mendapatkan nama dan telah berevolusi menjadi Demon Peer. Sontak saja Gi langsung shock karena dengan kata lain keseimbangan kekuatan dunia yang telah lama dia bangun hancur. Tidak sampai di situ, Gi juga bertanya tentang primordial ungu dan kuning. Diablo pun menjelaskan jika dua primordial tersebut telah memiliki sebuah nama. Saat mengetahui fakta unik ini, Gi langsung kena mental, bukan shock lagi anjing. Ya gimana seorang Slime, seorang Demon Lord bisa menundukkan ras paling berbahaya yaitu ras iblis. Iblis primordial lagi. Harusnya secara logika seorang Demon Lord nggak akan sanggup menamai seorang primordial. Bahkan sampai 3 biji primordial karena taruhannya nyawa anjing. Dari pertemuan singkatnya dengan Gi, membuat Diablo sadar jika dia harus menjadi lebih kuat lagi agar dia bisa berdiri di depan tanpa bantuan Rimuru jika saat ada bahaya seperti Gi Crimson. Di satu sisi, saat itu Yuki melarikan diri dari amukan Kronoa, namun malangnya dia bertemu Gi Crimson dan Ren. Footman berniat mengajar Ren, tapi tiba-tiba datang Mizari. Dia mengejar Footman dan Footman pun terkapar ke tanah. Yuki juga tidak bodoh. Dia tahu jika orang di depannya adalah sosok terkuat saat ini. Maka dari itu Yuki mencoba bernegosiasi dan mengajak Gi untuk bergabung dengannya. Dengan tertawa, Gi langsung menolak tawaran itu. Gi melarang Yuki untuk pergi ke timur karena hal itu akan membuat kekuatan tempur Rudra semakin kuat. Mendengar ucapan Gi, Yuki tahu Gi nggak mau bekerja sama dengannya. Namun di satu sisi, peluang untuk melarikan diri juga 0%. Maka dari itu, Yuki memutuskan untuk bertarung. Sementara itu, aura intimidasi Ren dan Mizari semakin pekat. Mereka berdua menunggu perintah Gi untuk segera menghabisi Yuki. Agar pertarungan adil, Gi meminta Mizari untuk melepaskan Footman dari cengkramannya. Dan pertarungan pun dimulai. Dalam sekejap, Yuki langsung melancarkan berbagai tendangan. Tapi Gi hanya diam saja sambil menonton Yuki yang lagi membadut. Semua tendangan Yuki seperti gigitan nyamuk yang gak berasa di tubuh Gi. Karena dirasa Yuki gak bisa menghiburnya, Gi mengepalkan tangannya dan muncul api berbentuk naga, Hot Dragon Flame Vector. Sihir yang sangat panas dan dapat membakar target menjadi debu. Tapi serangan itu masih bisa diblok Yuki. Meskipun begitu, pancaran sisa api pukulan Gi menyebar di sekitar Yuki. Dan api itu sulit sekali untuk dipadamkan. Yuki kini dikelilingi kobaran api dan dia kesulitan bernafas. Di tengah kebuntuan itu, Yuki tiba-tiba berevolusi menjadi seorang Saint. Dan sekarang Yuki tidak perlu bernafas di keadaan seperti ini.
Dengan pedenya Yuki menyerang Gi lagi. Tapi lagi-lagi serangan Yuki bagai ampas untuk Gi. Pada akhirnya Yuki hanya bisa menggeliat di tanah dan gak bisa apa-apa. Dari sini Yuki sudah menyerah. Dia pun menceritakan jika tujuannya pergi ke timur adalah hanya untuk menghancurkan kekaisaran timur dari dalam kudeta, bukan mengabdi kepada mereka. Dan saat semuanya selesai, Yuki ingin mengalahkan Gi sebagai bos terakhir. Saat mendengar ocehan Yuki, Gi pun tertawa dan dia pun melepaskan Yuki dan kawan-kawan. Setelah insiden Grand Bell, Gi mengunjungi Tempest sesuai janjinya. Gi langsung disambut oleh Diablo duluan. Mereka ngobrol singkat dan setelah obrolan itu, Diablo pun menutup pintu, seolah-olah menyuruh Gi balik. Melihat hal itu, Rimuru langsung berkeringat dingin. Rimuru menyuruh Diablo membukakan pintu untuk Gi. Di satu sisi, primordial ungu, kuning, dan putih pun datang. Mereka berpikir Gi akan melakukan hal yang aneh-aneh kepada Rimuru. Tapi Rimuru menenangkan mereka dan menyuruhnya balik ke pekerjaan utama. Di ruangan itu juga ada Leon, Hinata, dan Ruminas. Seketika itu juga bulu jembut mereka berdiri. Mereka tidak menyangka bahwa Rimuru memiliki bawaan iblis primordial selain Diablo. Di lain sisi, hal itu juga yang Gi ingin tanyakan kepada Rimuru. Tapi Rimuru dengan polosnya memberitahu jika dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya Gi meminta Rimuru untuk memanggil Dino. Di situ Dino dimarahi Gi habis-habisan karena Dino tidak bisa mencegah Rimuru untuk menamai 3 iblis primordial. Tapi Dino menjelaskan bahwa saat itu dia terlambat dan tahu-tahu Rimuru sudah menamai mereka semua. Tentu saja hal itu membuat Dino heran karena mustahil seseorang menamai 3 primordial sekaligus. Di sini Gi cuma meminta Rimuru bertanggung jawab atas keseimbangan dunia yang telah dibangun Gi. Tapi Rimuru malah mengalih tanggung jawab semua masalah ini kepada Diablo. Karena memang Diablo lah yang telah membawa mereka semua. Namun karena Gi yang gak mau mendengar khutbah Diablo, Gi pun tidak memperpanjang pembahasan ini. Gi di sini tanya hal lain tentang yang terjadi di Ruberion. Rimuru pun menjawab dengan memanipulasi cerita tentang Kronoa. Karena jika Gi sampai tahu jika Kronoa adalah wujud kehancuran dunia, bisa-bisa Gi langsung melenyapkannya. Bahkan Ruminas dan Leon pun membantu Rimuru untuk memanipulasi cerita itu agar Gi tidak menganggap jika Chloe sebuah ancaman. Tapi Gi masih belum puas. Dia ingin mencoba bertarung dengan Chloe. Mengetahui hal tersebut, Leon berusaha melarang Gi. Namun Gi nggak peduli. Gi langsung mengunuskan pedangnya ke arah Chloe dengan kecepatan yang sangat-sangat gak ngotak. Di satu sisi, Chloe langsung berubah ke bentuk wanita dewasa. Dia menangkis serangan Gi Crimson dan mereka berdua pun saling beradu tebasan. Leon, Rimuru, dan Ruminas tidak bisa melihat pertarungan mereka. Hanya Diablo yang tertegun dengan hal tersebut. Pertarungan itu bisa berakhir karena saat itu Rimuru tiba-tiba berteriak dan menyuruh mereka berhenti. Chloe dan Gi pun menuruti permintaan Rimuru dan Chloe juga mengambil kesempatan untuk mencium Rimuru sebelum dia balik ke bentuk anak-anaknya. Di satu sisi, Rimuru nggak tahu apa yang barusan Chloe lakukan padanya karena memang gerakan Chloe sangat cepat dan pertemuan beberapa Demon Lord di Tempest itu pun berakhir. Setelah penyerangan Kekaisaran Timur, Gi kembali berkunjung ke Tempest karena panggilan Diablo. Gi ditemani Velza dan 2 pelayan gilanya. Rimuru, Diablo, Benimaru, dan Xion pun menyambutnya. Di situ, Gi memberitahu Rimuru tentang duelnya bersama dengan Rudra. Gi hanya ingin Rimuru menjadi pionnya yang bisa menyapu bersih pion-pion Rudra. Di satu sisi juga Rimuru nggak bisa menolak karena hal itu bisa memancing murka Gi. Nggak lama datang Suna menghidangkan makanan-makanan maknyus. Melihat hal itu, Gi dan kawan-kawan langsung mencicipi makanan tersebut dan mereka benar-benar menyukai masakan Suna.
Sambil makan, Gi menceritakan secara detail tentang duelnya bersama Rudra yang telah berlangsung 2000 tahun lamanya. Gi ngasih tahu Rimuru jika para Demon Lord hanyalah pionnya dalam duel untuk melawan pion Rudra. Di sisi yang lain, Gi juga meminta Rimuru agar Suna mengajari Mizari dan Ren memasak. Setelah itu, dua iblis primordial itu pun ke dapur. Mereka diajari Suna memasak. Namun situasi kembali tegang saat Gi bertanya kenapa banyak dari bawahan Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Pada titik ini Rimuru langsung bingung, tapi berkat bantuan Raphael, Rimuru bisa menjelaskan secara logis bahwa dia memberikan para bawahannya jiwa-jiwa segar dan maknyus, makanya mereka bisa berevolusi. Menanggapi hal itu, Gi meminta Rimuru untuk mengevolusikan Mizari dan Ren. Raphael langsung bertindak. Dia membohongi Gi dengan meminta 500.000 jiwa. Padahal untuk mengevolusikan Mizari dan Ren hanya membutuhkan 200.000 jiwa. Awalnya Gi ingin mengamati cara Rimuru mengevolusikan dua pelayannya, dan Rimuru nggak mau. Gi mengetahui hal tersebut. Nggak lama datang Diablo sebagai penyelamat. Dia ingin mengobrol dengan Gi tentang skill ultimate, dan mereka berdua pun akhirnya meninggalkan Rimuru sendirian bersama Ren dan Mizari. Berkat Diablo, Rimuru bisa tenang sekarang. Ritual pun dijalankan. Rimuru mulai memberikan 100.000 jiwa ke Ren dan Mizari, dan akhirnya mereka berdua berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord. Di malam harinya Rimuru mengadakan pesta, dan terlihat wajah Gi memucat karena seharian ditemenin Diablo. Berhubung Gi udah lelah hari ini, dia nggak mau ngobrol lagi. Gi hanya pengen pulang terus tidur di rumah. Di waktu pertempuran Tempest melawan Kekaisaran Timur lagi, ego Rudra sepenuhnya lenyap. Saat itu Mikael mengambil alih tubuh Rudra. Dari markasnya, Gi menyadari hal tersebut jika temannya telah tiada. Gi yang terkenal kuat tanpa sadar meneteskan air matanya. Gi hanya bisa mendoakan yang terbaik agar jiwa Rudra bahagia. Peperangan semakin jadi-jadi sejak saat Filwe datang ke markas Gi dan melakukan dominasi kepada Vel'Zad. Di situ terlihat Ren dan Mizari sudah babak belur diajar Filwe. Untungnya Gi berhasil memukul mundur Filwe dan Vel'Zad. Dengan adanya kejadian ini, Gi memutuskan mengadakan Walpurgis lagi. Dalam diskusi tersebut telah disepakati mereka akan memperkuat pertahanan negara para Demon Lord. Sementara Mizari, Ren, dan Gi akan menjaga negara Eldorado, negara si janda pirang Leon Cromwell. Tapi kesalahannya di sini adalah Rimuru mengirimkan Diablo ke Eldorado, yang dimana Diablo membuat ulah. Dia bertarung selama 2 minggu dengan Ren dan Mizari. Ketika Filwe menyerang Eldorado, terpaksa Gi harus melawan Vel'Zad. Meskipun EP Gi terpaut jauh dengan Vel'Zad, di mana EP Gi hanya 40 juta, sedangkan Vel'Zad 2 kali lipatnya. Namun anehnya, Gi dapat mengimbangi Vel'Zad dalam bertarung. Pertarungan itu terjadi di langit dan Gi menahan efek pertarungan itu, sehingga daerah di sekitar situ nggak rusak parah. Meskipun Vel'Zad didominasi, tapi nyatanya dia masih bisa mengontrol dirinya. Alhasil Gi tidak punya pilihan lagi selain menemani Vel'Zad bertarung sampai puas. Nggak lama Rimuru datang, tapi sayangnya Leon sudah terkena dominasi dan musuh telah membawanya pergi. Namun setelah perang ini, Gi murka dan menghukum kedua pelayannya. Karena saat semua orang perang, saat semua orang mempertaruhkan nyawa, Ren dan Mizari malah minum-minum dengan minuman keras buatan Tempest. Mereka berdua mendapatkan benda haram itu dari Diablo, dan Diablo hanya meminta imbalan lukisan Rimuru. Di waktu yang lain setelah didominasi, Leon dikirim ke Damargania. Untungnya sih saat itu Rimuru datang dan Leon bisa lepas dari dominasi Michael. Di waktu itu juga Rimuru bertemu bos besar musuh, yaitu Yang Mulia Mikael. Untungnya Rimuru tuh 11-12 sama Tamboy Kun. Jadi mukbang Mikael itu hal yang sepele.
Lanjut di LN volume 20, saat Milim dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para insektar, tiba-tiba datang badai salju dan semua orang membeku. Itu adalah ulah Velzat. Melihat kejadian ini, emosi Milim tidak bisa ditahan dan ultimate skillnya dilepaskan. Bahkan Milim sampai kehilangan kewarasannya saat itu. Di satu sisi, Rimuru dan Gi beserta para eksekutif yang lain mendiskusikan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk melerai pertarungan Milim dan Velzat. Dan akhirnya sudah diputuskan jika hanya Gi dan Rimuru yang akan berangkat untuk menghentikan pertarungan Milim dan Velzat. Saat berada di TKP, Gi dan Rimuru melihat Filway yang sedang menggunakan true body-nya. Di situ Filway pun mengaktifkan Regalia Dominion kepada Milim. Dia memberikan perintah untuk menghancurkan pohon dewa yang ada di negara Sarion. Setelah memberikan Milim perintah, Filway meninggalkan Rimuru dan Gi gitu aja. Kini Rimuru dan Gi membagi tugas, di mana Rimuru akan menangani Milim, sedangkan Gi akan melawan Velzat. Maaf guys, karena hanya sampai di situ saja lag novelnya, jadi cerita ditutup. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di LN volume 21. Komen minasan. Dalam debutnya di anime, Ren muncul di season 2 episode 22. Dan saat itu Ren menjadi host pada perjamuan Walpurgis. Mungkin di anime, Ren masih terlihat cute, tapi kalian akan berubah pikiran setelah tahu betapa gokilnya si Ren ini guys. Ren dikenal iblis primordial biru. Dia adalah salah satu dari 7 iblis primordial. Di dunia iblis, Ren termasuk salah satu iblis tertua dan terkuat karena merupakan iblis leluhur seperti iblis primordial yang lain. Ketika di dunia iblis, Ren berteman dan membentuk aliansi dengan si primordial hijau. Tujuan aliansi ini karena mereka berdua ingin menggulingkan kekuasaan primordial merah, Roach. Namun pada ujungnya mereka berdua malah mati konyol di tangan Gi. Untungnya mereka adalah makhluk abadi, sehingga setelah dibunuh Gi, Ren dan Mizari bangkit kembali meskipun dengan jangka waktu tertentu. Tapi mereka harus menelan pahitnya kekalahan, di mana mereka harus mengabdikan dirinya selama-lamanya kepada orang yang mengalahkan mereka, yaitu primordial merah, Roach. Karena memang itulah aturan tak terucap dari ras iblis. Ketika Gi dipanggil ke dunia material oleh Kekaisaran Gear Super atau bahasa kerennya Super Magic Empire, Gi ditugaskan untuk menghancurkan musuh mereka. Setelah Gi berhasil melaksanakan tugasnya, Gi berevolusi menjadi True Demon Lord pertama di dunia. Lalu Gi melanjutkan memanggil Ren dan Mizari ke dunia material juga. Mereka berdua diberi Gi tugas yaitu membantai dan menghancurkan Kekaisaran Gear Super. Setelah proyek pembantaian itu kelar, Gi menyadari sesuatu bahwa ketika makhluk spiritual pergi ke dunia material, maka mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dengan pemikiran seperti itu, Gi menyimpulkan bahwa dirinya harus memberikan Ren dan Mizari sebuah tubuh untuk dihuni. Setelah mendapatkan tubuh, Gi menilai jika Ren dan Mizari masih lemah. Gi mencoba lagi, dia memberikan jiwa-jiwa tumbal pesugihan manusia. Tapi hasilnya tidak memuaskan, Ren dan Mizari masih saja lemah. Akhirnya di tengah kebuntuan itu terlintas dalam benak Gi jika pemberian nama akan membuat seseorang berevolusi. Setelah pemberian nama, Primordial Biru berevolusi menjadi Demon Bear, dan nama dari Primordial Biru adalah Ren. Setelah puas menghancurkan Kekaisaran Gear Super, Ren, Mizari, dan Gi mulai menjelajahi dunia material, sebuah dunia yang baru untuk mereka. Mereka berkunjung ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka ketahui. Di perjalanan, Ren mempelajari hal baru, seperti memasak, menyanyi, bermain alat musik, dan lain-lain. Tapi semua hal tersebut Ren paling demen dan suka dalam hal melukis. Bahkan bisa dibilang Ren adalah pelukis handal. Tidak seperti Mizari yang patuh dan layak disebut pembantu, Ren sangat berbeda. Kepribadiannya 180 derajat dari Mizari. Selain bakatnya melukis, Ren adalah seseorang yang gigi gak guna, sering mengeluh dan selalu menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada Mizari. Ketika Gi diberi tanggung jawab oleh Veldenava menjadi mediator dunia, Ren sebagai bawahan Gi yang baik, dia secara diam-diam berusaha berguna dengan mengumpulkan informasi tentang manusia dan dunia. Hal ini tentu saja Ren dibantu oleh para bawahannya. Misora adalah tangan kanan Ren. Dia berperan sebagai otak dalam komando, dalam tugas mengumpulkan dan mengatur para bawahan Ren yang lain.
Misora adalah iblis dengan tingkatan Archduke atau bisa dibilang mirip dengan Moss. Tapi sayangnya dalam hal kekuatan Misora masih kalah dengan Moss. Moss memiliki mentor yang seksoi dan pintar kayak Testarossa, sehingga Moss bisa jauh lebih cepat berkembang. Sementara Misora, sudahlah, dia pasti stuck gitu-gitu aja guys. Ya karena bayangin mentornya aja Ren pak, yang selalu melakukan hal sembrono dan gak jelas. Sedangkan Gi juga nggak mau mengandalkan para bawahannya. Gi mendirikan sebuah sistem yang bisa mengontrol kedamaian dunia. Nama sistem itu adalah Demon Lord. Sistem yang akan menanamkan rasa takut ke dalam diri para manusia, agar manusia tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Di saat para Demon Lord berkumpul, yaitu perjamuan Walpurgis, Ren akan menjadi guide atau pemandu bagi para Demon Lord yang lain. Oh iya guys, berhubung Kekaisaran Gear Super telah menjadi reruntuhan, Gi memanfaatkan tempat itu untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Dan tugas Ren, dia akan bertanggung jawab atas pemeliharaan kastil agar kondisinya selalu baik. Tentu saja dalam melakukan hal ini, Ren dibantu Mizari. Sewaktu Grendel melakukan penyerangan kepada Holy Empire Ruberios, Gi telah menyadari bahwa keseimbangan kekuatan bangsa barat berada dalam bahaya. Takutnya kejadian ini dimanfaatkan Kekaisaran Timur. Oleh karena itu, Gi pun berpikir ingin menyatukan mereka dengan menyebarkan teror dan ketakutan, yaitu dengan mengirim Ren dan Mizari agar para manusia menghentikan pertempuran itu. Berbeda dengan Mizari, kemunculan Ren agak sedikit gila. Ren sengaja membuat hawa kehadirannya diketahui. Di satu sisi, saat ada kekuatan yang besar, Diablo pun langsung menghampiri tempat Ren berada. Saat mereka berdua bertemu, Ren sudah menatap sinis Diablo. Diketahui Ren sangat membenci Diablo. Dari sudut pandang Ren, Diablo adalah iblis nggak jelas dan aneh karena nggak mau jadi lebih kuat. Diablo selalu memperlakukan sesama iblis primordial sebagai makhluk yang idiot. Diablo tidak pernah memandang jika kekuatan bukanlah puncak kebahagiaannya. Hidup bebas, ideologi yang bertolak belakang dengan para ras iblis, bahkan diakui oleh Gi Crimson, membuat Ren sangat-sangat membenci Diablo. Di situ, kedua primordial tersebut awalnya mereka hanya berbincang santuy. Namun tiba-tiba Ren mengatakan sesuatu yang sangat fatal. Di hadapan Diablo, Ren menghina nama pemberian Rimuru. Bahkan Ren menyebut Rimuru sebagai spesies anjing kampung nggak jelas. Dari sini reuni penuh haru itu berubah menjadi amarah haus darah. Di satu sisi, Ren sengaja melakukan ini karena dia ingin membuat Diablo emosi. Padahal sebenarnya dalam benak Ren, Rimuru adalah Demon Lord yang kawaii. Emosi Diablo benar-benar memuncak. Meskipun yang ada di depannya bukanlah Ren yang asli, Diablo nggak peduli. Tanpa merampalkan sebuah mantra, Ren menyerang terlebih dahulu. Ren melapisi tinjunya dengan sihir nuclear cannon. Tapi Diablo dengan mudah memblokir serangan itu. Pertarungan terus berlangsung, tapi nggak ada satupun serangan Ren yang bisa melukai Diablo. Seiring berjalan waktu, rasa bosan mulai menghampiri. Diablo pun berniat mengakhiri pertempuran. Dan tanpa Ren sadari, yang ada di sekitarnya sudah terpasang lingkaran sihir. Di situ Ren gak bisa menggerakkan badannya. Itu adalah Disregation Spell, sihir suci tingkat tinggi. 7. Sinar cahaya mulai bermunculan dan langsung menerjang tubuh Ren. Seketika itu juga Ren langsung sekarat. Tapi di sini Diablo tidak langsung menghabisi Ren. Kalian tahu sendirilah Diablo kayak gimana. Ibarat di ML ada musuh sekarat malah direkol-rekolin. Situasi ini membuat Ren frustasi dan semakin membenci Diablo. Ren mengatakan jika Diablo hanyalah Demon Peer yang tidak tahu diri. Tapi Diablo ngasih paham, dari sudut pandang Diablo, kekuatan magis bukanlah penentu sebuah kemenangan, melainkan ini adalah tentang pengoptimalan sebuah teknik. Karena merasa malu direndahkan seperti ini, klon Ren pun menghilang. Itu adalah penciptaan tiruan dari skill miss milik Ren, di mana Ren dapat menggunakan klonnya seperti menggunakan tubuh aslinya. Ya simpelnya, klon tersebut dapat menggunakan semua kemampuan milik Ren. Di waktu bersamaan, muncul dua cahaya dari langit. Itu adalah Ren yang asli bersama dengan Gi Crimson. Ren, Gi, Diablo, mereka bertiga pun mulai mengobrol santuy. Di situ Diablo memberitahu jika primordial kuning, ungu, dan putih telah memiliki tubuh dan nama pemberian Tuan Rimuru. Sontak saja saat mendengar hal itu, Gi shock berat. Karena dengan begitu, keseimbangan kekuatan yang telah lama dia bangun seketika runtuh. Sebelum mereka berpisah, Gi mengatakan kepada Diablo jika dia akan berkunjung ke Tempest. Di satu sisi, insiden Grampel Rosso juga telah berakhir. Setelah kemenangan Tempest pada ronde pertama melawan Kekaisaran Timur, Gi bersama Ren, Mizari, dan Vel'Zad datang berkunjung ke Tempest.
Dengan pesta kecil-kecilan yang dibuat oleh Rimuru dan makanan penutup yang dibuat oleh Suna membuat Gi dan kawan-kawan bahagia. Di scene ini, Gi memiliki keinginan pribadi. Dia pengen Suna mengajari Ren dan Mizari memasak. Gi juga meminta bantuan Rimuru agar Ren dan Mizari dievolusikan menjadi True Demon Lord. Karena tidak peduli seberapa keras Gi mencobanya, Gi tidak akan pernah bisa mengevolusikan Ren dan Mizari. Why? Hal ini dikarenakan saat seseorang diberi nama oleh makhluk yang lebih tinggi, maka ada perubahan dalam diri Ren dan Mizari, sehingga jiwa perlu beradaptasi dengan panjang gelombang barunya agar evolusi bisa berhasil. Melihat kesempatan emas itu, Raphael nggak mau tinggal diam. Alhasil melalui bisikan mesra Raphael, Rimuru mengiyakan keinginan Gi dan meminta 500.000 jiwa. Padahal sebenarnya dengan Harvest Festival, Rimuru cuma butuh 200.000 jiwa agar Mizari dan Ren terbangun menjadi True Demon Lord. Singkat cerita, mereka telah berevolusi menjadi Devil Lord. Itu adalah tahapan tertinggi dari ras iblis. Setelah itu, Gi dan kelompoknya balik ke markas yaitu Frozen Palace. Dan saat itu mereka diserang oleh Filway. Filway mengambil alih kendali pikiran Vel'Zad dan Vel'Zad dipaksa untuk melawan Gi. Sementara Filway sendiri dia bertarung melawan Ren dan Mizari. Di situ, wah, chaos parah. Filway dapat membuat Ren dan Mizari terluka parah. Untungnya, Gi berhasil memaksa Filway dan Vel'Zad mundur. Gak lama setelah kejadian tersebut, Gi pun mengadakan Walpurgis berikutnya. Dan Ren ditugaskan menjemput Rimuru dan Ramirez di Tempest. Namun saat itu, Ren kelupaan dan dia meninggalkan Ramirez. Untungnya Mizari mau untuk menjemput Ramirez. Ketika para Demon Lord telah berkumpul, Walpurgis dimulai. Dalam diskusi itu, telah disepakati jika mereka semua ingin memperkuat pertahanan negara-negara Demon Lord. Untuk itulah Gi memutuskan bahwa dirinya, Ren dan Mizari akan menjaga Eldorado, negaranya si Lance Leon Cromwell. Sedangkan dari pihak Tempest, Rimuru melakukan sebuah kesalahan fatal. Rimuru mengirimkan Diablo. Dan yang benar saja, selama 2 minggu di Eldorado, Diablo terus-menerus berkelahi dengan Ren. Dan Ren selalu babak belur karena pukulan manja Diablo. Namun Ren bukanlah orang yang mau mengakui kekalahannya. Dengan cara kotor, Ren mengajak Mizari untuk melawan Diablo. Jadi sekarang 2 lawan 1. Tapi tetap saja Mizari dan Ren tidak sebanding dengan Diablo. Namun entah mengapa Diablo dan Ren segera berbaikan karena mereka berdua sama-sama mengagumi Rimuru. Saat mengetahui memiliki kemauan yang sama, Diablo menceritakan semua tentang Rimuru kepada Ren. Sayangnya semua cerita tentang Rimuru tidak gratis. Sebagai bayarannya, Diablo ingin Ren melukiskan wajah Rimuru untuk simpenan pribadi Diablo. Wah, buat apa nih? Gua jadi curiga sama nih Diablo. Dan bodohnya Diablo, dia menyuruh Ren untuk menyebarkan keindahan, kecantikan, kemulusan, keseksian Rimuru kepada seluruh dunia. Oleh sebab itulah Rimuru tahu kebusukan 2 iblis Mordial ini. Ketika para pasukan Filway mulai menyerang, Ren dan Mizari melawan Pico dan Grazia. Tapi sayangnya tidak ada baku hantam di antara mereka berdua. Di saat itu, Ren kerjanya hanya mengeluh tentang betapa dinginnya cuaca hari ini. Karena di situ memang ada Vel'Zad. Saat mendengar hal itu, Pico dan Grazia setuju. Di situ, Ren menggunakan sihir berbahaya hanya untuk membuat balok es atau yang kita kenal dengan iglo. Grazia juga ikut membantu Ren dalam proses pembuatan iglo saat itu. Ketika iglo sudah jadi, Ren, Mizari, Grazia, dan Pico masuk. Seperti cewek-cewek pada umumnya, saat berkumpul, mereka melakukan rumpi, Bu. Pembicaraan dimulai dari Ren. Dia menceritakan tentang bagaimana kehebatan Rimuru membuat dirinya beserta Mizari berevolusi menjadi True Demon Lord. Karena hal itu, Grazia dan Pico mulai terbuka. 2 malaikat itu malah membeberkan informasi yang penting, yaitu bagaimana mereka dikendalikan oleh Manas Mikael. Dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan Ren. Entah bodoh atau jenius, kalian bisa menilai si wanita biru ini. Hanya itu, obrolan mereka yang berbobot. Setelah itu, obrolan makin acak dan gak penting lagi. Lebih parahnya, kan statusnya mereka musuh nih. Tapi bisa-bisanya mereka akrab, bahkan sampai memanggang ubi, serta minum sake bersama. Gokil parah gak tuh si wanita biru ini, guys? Setelah perang selesai, kelakuan buruk Ren diketahui Gi karena alkohol Tempest habis dan tidak ada yang minum kecuali Ren dan kawan-kawan.
Sontak saja Gi langsung menghukum Ren. Bahkan Misora memohon belas kasihan Gi untuk melepaskan tuannya. Namun Gi tetap nggak peduli. Meskipun ketololannya di luar angkasa, tapi sisi positifnya, Ren mendapatkan informasi yang sangat berharga dari musuhnya. Orochimaru pernah berkata, jika informasi lebih berbahaya daripada senjata. Di situ Rimuru meminta Ren sesuatu yang sangat berbahaya. Kalian tahu apa? Kasih tahu nggak nih? Rimuru meminta Ren melukiskan seorang Hinata dalam keadaan tanpa busana. Gila, mesum parah slime satu ini guys. Untungnya dia nggak punya titit. Nggak ada yang perawan tuh ditempes kalau Rimuru punya titit. Mendengar permintaan Rimuru, Ren nggak langsung mengiyakan, melainkan Ren meminta sebuah bayaran. Karena nggak mau basa-basi, Rimuru pun memberikan Ren uang segebok demi sebuah lukisan. Oke, itulah cerita dari seorang iblis primordial biru Ren. Dia tidak se-overpower primordial yang lain, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih daripada mereka. Dia orang yang tidak pernah menyerah, meskipun lawannya lebih kuat dari dirinya. Ren melawan Diablo berkali-kali dan tidak pernah menang sekalipun. Ibarat lu lost streak, lu tetap login, tetap main, gak uninstall anjing. Bahkan Ren bisa membuat Rimuru menghormatinya dengan keterampilan dalam lukis. Terlepas dari semua hal bodoh yang Ren lakukan, dia hanyalah seseorang yang keras kepala dan tidak tahu arti menyerah. Ren adalah potret dari sebuah kegigihan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Saya Tio dari channel Isekai Kidil pamit. Bye bye.